Hamzah bin Abdul Muthalib adalah sahabat, paman sekaligus saudara sepersusuan Nabi Muhammad SAW. Hamzah memiliki julukan As-Sadullah atau Singa Allah karena kepahlawanannya saat membela Islam. Hamzah lahir diperkirakan hampir bersamaan dengan Muhammad. Ia merupakan anak dari Abdul Muthalib dan Haulah binti Wuhaib dari Bani Zuhrah. Menurut riwayat, pernikahan Abdul Muthalib dan Abdullah bin Abdul Muthalib terjadi bersamaan waktunya. Hamzah mempunyai otak yang cerdas dan pendirian yang kuat. Dia termasuk tokoh Quraisy yang disegani. Dia memeluk Islam pada tahun ke-6 kenabian, tahun 7 sebelum Hijriah. Dia ikut hijrah bersama Muhammad dan ikut dalam perang Badar. Ketika Nabi Muhammad SAW dan para sahabat menderita akibat teror dan penindasan kaum musyrikin Quraisy, Allah Ta'ala mencurahkan seberkas cahaya dengan masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu. Ketika suatu hari Abu Jahal melewati Rasulullah di Bukit Safa, lalu dia menyakiti dan menganiaya beliau. Rasulullah diam saja, tidak berbicara sedikit pun kepadanya. Kemudian Abu Jahal memukuli tubuh Rasulullah dengan batu di bagian kepala sehingga memar dan berdarah. Setelah itu dia pulang menuju tempat pertemuan kaum Quraisy di sisi Ka'bah dan berbincang dengan mereka. Ketika itu budak perempuan Abdullah bin Jud'an berada di kediamannya di atas Bukit Safa menyaksikan peristiwa yang dialami Rasulullah itu. Di saat bersamaan Hamzah datang dari berburu dengan menenteng busur panah. Maka dia pun memberitahukan perihal perlakuan Abu Jahal tersebut. Menyikapi itu, sebagai seorang pemuda yang berani dan dihargai di kalangan suku Quraisy, Hamzah marah dan bergegas mencari Abu Jahal. Dia pergi dan tidak peduli dengan orang yang menegurnya. Hamzah pun menyiapkan segalanya untuk memberi pelajaran kepada Abu Jahal. Manakala dia masuk masjid Al-Haram, beliau pun bertemu Abu Jahal sembari berkata, "Hai si hina dia, engkau berani mencaci keponakanku padahal aku sudah memeluk agamanya." Kemudian Hamzah memukulinya dengan gagang busur panah dan membuat Abu Jahal terluka dan babak belur. Melihat itu sebagian orang-orang dari Bani Makhzum atau dari suku Abu Jahal terpancing emosinya, dan begitu pula dengan orang-orang dari Bani Hashim dari suku Hamzah. Abu Jahal pun melerai dan berkata, "Biarkan Abu Imarah, julukan Hamzah, sebab aku memang telah mencaci maki keponakannya dengan cacian yang amat jelek." Keislaman Hamzah awalnya sebagai pelampiasan rasa percaya diri seseorang yang tidak sudi dihina oleh tuannya. Kemudian Allah melapangkan dadanya. Beliau kemudian menjadi orang yang berpegang teguh dengan agama Islam dan menjadi kebanggaan kaum muslimin. Ketika Hamzah masuk Islam, kaum musyrikin Quraisy mulai mengurangi gangguan mereka terhadap Rasulullah dan para sahabat. Mereka sadar Hamzah akan menjadi pelindung Nabi dan kaum muslimin apabila mereka terganggu. Semua orang mengakui kehebatan Hamzah karena punya ketangkasan bermain pedang, berkuda dan memanah. Tak seorang pun yang berani berhadapan dengan Hamzah termasuk ketika perang. Begitulah Allah meninggikan dan memuliakan derajat orang-orang yang dicintainya. Semenjak memeluk Islam, Hamzah telah berniat untuk membaktikan segala keperwiraan, keperkasaan dan juga jiwa raganya untuk kepentingan dakwah Islam. Bagaimanapun, Hamzah tidak dapat membendung kekerasan yang dilakukan kaum Quraisy terhadap para sahabat yang lemah. Akan tetapi, harus diakui bahwa keislamannya telah menjadi perisai dan benteng pelindung bagi kaum muslimin lainnya. Lebih dari itu, dia menjadi daya tarik bagi kabilah-kabilah Arab yang ada di sekitar Jazirah Arab untuk lebih mendalam mengetahui agama Islam. Ketika perang Badar, pasukan kaum muslimin yang pertama kali dikirim oleh Nabi Muhammad SAW dalam perangan Badar dipimpin langsung oleh Hamzah dan Ali bin Abi Thalib. Mereka menunjukkan keberaniannya yang luar biasa dalam mempertahankan Islam hingga akhirnya kaum muslimin berhasil menang. Banyak korban dari kaum kafir Quraisy dalam perang tersebut, dan tentunya mereka tidak mau menelan begitu saja. Maka mereka mulai mempersiapkan diri dan menghimpun segala kekuatan untuk menuntut balas kekalahan yang mereka alami sebelumnya.
Saat perang Uhud, suku Quraisy disertai beberapa kafilah Arab bersekutu untuk menghancurkan kaum muslimin. Sasaran utama perang tersebut adalah Muhammad dan Hamzah. Mereka memiliki rencana yang keji terhadap Hamzah, yaitu dengan menyuruh seseorang budak yang mahir dalam menggunakan tombak, dan organ hatinya akan diambil dan akan dimakan oleh Hindun yang memiliki dendam karena ayahnya dibunuh oleh Hamzah pada perang Badar. Budak tersebut adalah Wahsy bin Harb. Wahsy diberi tugas membunuh Hamzah dan dijanjikan imbalan dimerdekakan dari perbudakan. Akhirnya kedua pasukan tersebut bertemu dan terjadilah pertempuran yang dahsyat. Sementara Hamzah berada di tengah-tengah medan pertempuran untuk memimpin sebagian kaum muslimin. Ia mulai menyerang ke kiri dan ke kanan. Seluruh pasukan kaum muslimin maju dan bergerak serentak ke depan, hingga akhirnya dapat diperkirakan kemenangan berada di pihak kaum muslimin. Dan seandainya pasukan pemanah yang berada di atas bukit Uhud tetap patuh pada perintah Rasulullah untuk tetap berada di sana dan tidak meninggalkannya untuk memungut harta rampasan perang yang berada di lembah Uhud, niscaya kaum muslimin akan dapat memenangkan pertempuran tersebut. Di saat mereka sedang asik memungut harta benda musuh Islam yang tertinggal, kaum kafir Quraisy melihatnya sebagai peluang dan berbalik menduduki bukit Uhud dan mulai melancarkan serangannya dengan gencar kepada kaum muslimin dari atas bukit tersebut. Tentunya penyerangan yang mendadak ini, pasukan muslim terkejut dan kocar-kacir dibuatnya. Melihat itu, semangat Hamzah semakin bertambah berlipat ganda. Ia kembali menerjang dan menghalau serangan kaum Quraisy. Sementara itu, Wahsy terus mengintai gerak-gerik Hamzah setelah menebas leher Siba bin Abdul Uzza. Wahsy mengambil ancang-ancang dan melemparkan tombaknya dari belakang, yang akhirnya mengenai pinggang bagian bawah Hamzah hingga tembus ke bagian depan di antara kedua pahanya. Lalu ia bangkit dan berusaha berjalan ke arah Wahsy, tapi tidak berdaya dan akhirnya roboh dan meninggal sebagai syahid. Usai peperangan, Nabi Muhammad dan para sahabatnya bersama-sama memeriksa jasad dan tubuh para syuhada yang gugur. Tidak sedikit pun terlintas di benaknya bahwa moral bangsa Arab telah merosot sedemikian rupa. Mereka merusak jasad Hamzah, merobek dadanya dan mengambil hatinya. Ibnu Atsir berkata dalam Usud al-Ghabah, dalam perang Uhud, Hamzah berhasil membunuh 31 orang kafir Quraisy. Sampai pada suatu saat, dia tergelincir sehingga ia terjatuh ke belakang dan tersingkaplah baju besinya. Pada saat itu, ia langsung ditombak dan dirobek perutnya. Lalu hatinya dikeluarkan oleh Hindun. Kemudian dikunyahnya hati Hamzah, tetapi tidak tertelan dan segera dimuntahkannya. Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq di dalam Sirah Ibnu Ishaq dari Abdurrahman bin Auf bahwa Umayyah bin Khalaf berkata kepadanya, "Siapakah salah seorang pasukan kalian yang dadanya dihias dengan bulu-bulu itu?" Aku menjawab, "Dia adalah Hamzah bin Abdul Muthalib." Lalu Umayyah berkata, "Dialah yang membuat kekalahan kepada kami." Ketika Muhammad melihat keadaan tubuh pamannya, dia sangat marah dan Allah menurunkan firman-Nya, "Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Akan tetapi, jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar." Quran Surat An-Nahl ayat 126. Setelah itu, Nabi bersama kaum muslimin menyolatkan jenazah pamannya dan para syuhada lainnya satu persatu. Pertama, Hamzah disolatkan, lalu dibawa lagi jasad seorang syahid untuk disolatkan, sementara jasad Hamzah tetap dibiarkan di situ. Lalu jenazah itu diangkat, sedangkan jenazah Hamzah tetap di tempat. Kemudian dibawa jenazah yang ketiga dan dibaringkan di samping jenazah Hamzah. Lalu Nabi dan para sahabat lainnya menyolatkan mayat itu. Demikianlah Nabi menyolatkan para syuhada Uhud satu persatu, hingga jika dihitung, maka Muhammad dan para sahabatnya telah menyolatkan Hamzah sebanyak 70 kali. Abdurrahman bin Auf menyebutkan bahwa ketika perang Badar, Hamzah berperang di samping Muhammad dengan memegang 2 belah pedang.
Beliau juga salah satu syuhada yang darah masih mengalir dalam perang Uhud. Cukup sekian kisah kali ini. Bila terdapat kesalahan dalam berkata-kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.